Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Q3 dari Picoland Development atau saham roda. Kita akan membahas keuangannya di Q3 kuartal 3. Kita akan menemukan hal-hal yang menarik di dalamnya. Di sini ada dituliskan untuk direktur utamanya atau presiden direkturnya itu Eko Wiratmoko. Nah, alamat domisili di Rawabambu. Kemudian kita lihatnya arus kasnya. Arus kas untuk yang September, untuk yang kuartal ketiga itu sedikit meningkat. Kemudian untuk aset keuangan lainnya sedikit meningkat, persediaan sedikit berkurang. Dan kalau dilihat aset lancarnya totalnya sedikit berkurang ya. Sedikit berkurang dari tahun lalu, kemarin 1,47 triliunan, sekarang menjadi 1,44 triliunan. Ini yang untuk jumlah aset lancar. Yang aset tidak lancar ada investasi pada entitas asosiasi, sama juga hampir sama. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya ini ada utang usaha, tidak berubah. Utang jangka pendek meningkat cukup banyak. Utang jangka untuk yang utang pajak juga meningkat. Kemudian liabilitas kontrak juga meningkat cukup banyak. Jadi tapi kalau dilihat dari total hutangnya untuk yang jangka pendek ya, itu sedikit berkurang. Jadi ini sedikit bagus ya, karena dia berkurang untuk yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang sebenarnya juga berpengaruh, cuman jangka pendek lebih penting. Untuk yang jangka panjang juga meningkat sedikit. Kita lihat saja peningkatan terbanyak dari utang bank jangka panjang. Jadi untuk yang emiten ini mereka meminjam uang bank untuk jangka panjang yang cukup besar. Ekuitasnya, kalau di sini ekuitasnya juga menurun karena mungkin perusahaan ini sedang rugi, jadi ekuitasnya ini sedang menurun. Kita lihat kalau liabilitasnya juga menurun, saja tidak begitu Kita lihat pendapatannya. Nah, pendapatannya kalau di sini menurun drastis dari 169 miliaran menjadi hanya 82 miliaran. Mungkin karena itu makanya perusahaan ini menjadi rugi. Setahu kami perusahaan ini untung kemarin ya. Kalau ini lihat dari sini laba rugi tahun berjalan. Nah, rugi 31 miliaran. Kemudian untuk yang meningkat hampir 4 kali lipat kurang lebih. Kita lihat. Nah, ini skip. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasional. Jadi yang paling tidak bisa ataupun paling sulit untuk dibohong itu arus kasnya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa laporan keuangan itu bisa disetel atau yang lainnya, tapi arus kas kebanyakan susah. Kalau dari aktivitas operasional, penerimaan dari pelanggan cuma 396 miliaran dari 212 miliaran. Jadi menurun cukup drastis, menurun kurang lebih 2 kali lipat. Pembayaran kepada karyawan menurun juga. Jadi arus kas yang diperoleh dari operasional itu menurun dari 83 miliaran menjadi hanya 38 miliaran. Pembelian aset tetap meningkat sedikit, cuma ratusan juta. Asalnya tidak begitu berpengaruh. Arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas. Nah, kalau yang ini kita skip dulu. Nah, ini ada entitas usaha, entitas anak. Jadi ini anak usahanya ya. Ini kalau di sini anak usaha ada kepemilikan langsung sama kepemilikan tidak langsung. Jadi kalau kita lihat dari sini, kebanyakan tidak begitu berubah. Ya, tidak begitu berubah. Nah, jumlah kepemilikan sahamnya hampir sama ya. Berarti mereka tidak melakukan peningkatan kepemilikan langsung dari entitas anak ataupun yang lainnya, ataupun pengurangan juga. Nah, kalau untuk yang laporan keuangan, ada juga laporan keuangan yang tidak begitu panjang lebar, tapi langsung memberikan rinciannya. Di sini dia ada dituliskan kas dan lain sebagainya. Kalau yang ini skip. Ini standar-standar tersebut. Jadi sekali lagi untuk yang bagi Anda yang ingin mengetahui lebih rinci
lebih rinci tentang laporan keuangan ataupun yang lainnya, bisa juga membaca tulisan-tulisan ini. Yang sebelah kanan itu yang bahasa Inggris, yang sebelah kiri bahasa Indonesia. Nah, ini tadi sudah ada. Nah, ini kas dan setara kas. Kas yang rupiah. Ini ya. Kas yang rupiah ini menurun. Ya, seperti yang tadi kita ketahui, memang kasnya sedang menurun. Untuk Bank Sentral Asia menurun, tapi bank ini untuk yang emiten ini, perusahaan ini lebih banyak taruh di Bank Sentral Asia. Kalau yang kedua itu di Nasional Nobu. Dulu Nobu gak gitu banyak, dulu kebanyakan di CMB Niaga, tapi sekarang dipindahkan di Nasional Nobu. CMB Niaga hanya tersisa 241 jutaan. Mata uang asing juga tidak bertambah banyak, bahkan berkurang. Dan yang USD-nya dulu 18 juta, sekarang menjadi 17 juta. Untuk yang deposito ada taruh di Bank OK, meningkat ya nilainya. Jadi dari 5 miliaran menjadi 12 miliaran. Jadi Bank OK paling tinggi, gak tahu ya, mungkin bunganya lebih tinggi ya Bank OK ya. Tapi Bank OK kalau tidak salah itu bank digital ya. Bank Permata jadi tidak ada. Kemudian ini tingkat bunga 4-7,5%. Persediaan tanah ternyata tidak berubah jauh, malahan berkurang, bertambah sedikit. Paling ratusan juta tadi bertambah. Berarti kayaknya perusahaan ini tidak terlalu banyak melakukan proyek-proyek sepertinya. Ini pihak berelasi ada PT Lumbu Mas Sejahtera, PT Indo Prakasa Gemilang. Nah, kita lihat enggak. Dana yang dibatasi penggunaannya hampir sama semua. Giro saja yang di Bank PAN itu menurun cukup banyak. Dulu 12 miliar, sekarang 14 juta paling. Deposito berjangka pihak ketiga, ya ini ya pihak ketiga nih. Ini ada Bank CMB Niaga. Memang kalau dilihat dari beberapa laporan keuangan, terkadang kurang lebih perusahaan lebih memilih yang CMB Niaga. Mungkin kami tidak tahu ya penyebabnya. Mungkin Bank CMB Niaga ini apakah akan menjadi the next BCA atau gimana, kurang tahu. Investasi pada entitas asosiasi, jumlahnya tidak begitu jauh berubah. PT Simpro Artillery, nah tidak jauh berubah sebenarnya. PT Samudra Biru, ya tidak berubah. Kita lihat presentasi tentang jumlah aset dalam liabilitas. Nah, ini ada juga liabilitas imbalan pasca kerja. Nah, ini untuk yang komisaris nih, ada 8 miliaran kalau tidak salah. Ini kepemilikan, laba rugi, penambahan investasi. Mereka dapat menambahkan investasi di PT Karmasati Indah. Itu sedang makan proyek apa, kurang tahu ya. Penambahan investasi di PT Karmasati Indah. Ada yang pernah dengar untuk yang PT Karmasati Indah? Kalau untuk bangun persada kayaknya sudah agak terkenal ya. Kalau PT Karmasati Indah belum pernah dengar. Mungkin ada proyek di sana ya. Tapi bertambahnya cuma 189 juta. Kepemilikan 31,50%. Tidak begitu jauh berbeda. Karena mungkin kalau yang untuk pembelian seperti ini, kalau yang miliaran itu baru akan cukup bertambah pada persentase kepemilikannya. Tapi kalau hanya jutaan, ratusan juta, tidak terlalu berpengaruh. Nah, biaya perolehan tanah. Nah, tanah nggak ada penambahan, kendaraan nggak ada penambahan. Yang ada itu peralatan dan perabotan. Ada 192 jutaan. Tapi itu pun ada akumulasi penyusutan, jadi hampir sama ya, bahkan penyusutannya lebih tinggi.
Ya kalau dihitung-hitung pun gak ada yang berubah, malahan jadi berkurang ya. Perusahaan pendapatan dari sewa meningkat sedikit, untuk pengalihan hak tanah meningkat sedikit, pendapatan sewa entitas anak meningkat sedikit, pengalihan hak tanah dan bangunan yang entitas anak berkurang banyak. Jadi mereka meningkat sedikit-sedikit saja, dan penjualannya anjlok nih. Perbedaan tetap, pendapatan tetap dikenakan pajak, sama-sama beban pendapatan yang meningkat ya tadi ya. Nah, pajak kita skip dulu. Tapi bagi Anda yang tidak tahu mengerti tentang pajak, Anda bisa melihat beberapa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Jadi ketika Anda melihatnya, Anda bisa mempelajari dan mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu ataupun ilmu baru. Nih di sini utang kepada pihak pengendali, utangnya meningkat sedikit, titipan berkurang, manajemen gedung meningkat. Beban aqua dan provisi, beban utilitas meningkat, bunganya yang tidak ada jadi tidak ada ya. Service charge juga meningkat sedikit kayaknya. Yang kita skip. Nah ini nih, pembayaran imbal kerja jadi tidak ada ya. Nilai kewajiban diharapkan 24 miliaran. Nilai kini yang aktual akhir tahun, keuntungan jadi tidak ada. Liabilitas apartemen yang kontrak pihak ketiga meningkat sedikit. Tambah modal di sektor agio saham itu. Pemegang saham tidak tahu banyak ya. Penawar umum terbatas agio saham, biaya emisi saham, dan subjumlah berkurang 40 miliaran. Sesi transaksi dan entitas sepengendali akuisisi saham ini kurang lebih 72 miliaran selisihnya. Akuisisi saham ini aset neto, harga perolehan. Kebanyakan merugi ya nih ya. Jika tidak dari laporan keuangannya, memang kebanyakan terlihat merugi. Tapi setahu kami memang saham ini masih berada di saham gocap. Kemarin ada naik, cuma kayak turun lagi. PT Bank Inti Arta yang dapat diatribusikan kepada non pengendali. Nah, jumlahnya hanya meningkat sedikit saja. Beban usaha sedikit berkurang, komisi berkurang, promosi berkurang. Mungkin entah karena gak ada proyek, ataupun proyek sedikit, ataupun tidak ada proyek baru. Jadi setahu kami, kalau yang untuk Bumi Serpong kemarin banyak proyek barunya. Jadi kita lihat saja apakah ini mereka sedang merencanakan. Jadi di sini gak ada dibilang proyeknya apa-apa saja ya. Nah, terkadang ada laporan keuangan yang perusahaan tidak taruh atau sengaja disembunyikan. Jumlah liabilitas sedikit berkurang. Kas atau serta kas ini seperti yang tadi ya. Kasnya ekuitas disesuaikan. Kasus hukum, ada kasus hukumnya juga. Baiklah, itu saja dari laporan keuangannya. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.